Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo pemirsa, selamat pagi. Bersama saya Estianun Aini dari SMA Negeri 5 Sopeng. Kini hadir di sela-sela aktivitas Anda untuk menghadirkan rangkaian informasi terpercaya yang kami rangkai dalam vlog kali ini, tentunya hanya untuk Anda. Oke pemirsa, bisa tebak sekarang saya berada di mana? Betul sekali, sekarang saya sedang berada di salah satu tempat ibadah umat Kristen di daerah ini. Lebih tepatnya Gereja Batu Putih. Kebetulan di sini saya sedang berkunjung di rumah salah satu teman sekelas saya yang agamanya Kristen. Nah, di sini langsung saja ya kita telusuri lebih lanjut tentang di sekitaran gereja ini. Kalian pasti juga penasaran kan aktivitas keagamaan apa yang mereka lakukan di sini dan bagaimana mereka bertoleransi, menjaga toleransinya antar umat beragama. Kalian penasaran? Saya juga penasaran. Maka dari itu, mari kita telusuri bersama. Indonesia kaya akan keberagaman, termasuk dalam hal keagamaan dan kepercayaan. Tentunya tempat ibadah telah tersebar di mana-mana. Salah satunya adalah gereja sebagai tempat ibadah umat Kristen, tepat berlokasi di Batu Putih, Takelala, Desa Congko, Kecamatan Mario Riwawo. Letak gereja ini cukup strategis loh pemirsa, tepat di pinggir jalan raya. Walaupun bertempat di daerah minoritas beragama Kristen. Sementara di bagian dalam gereja terdapat ruang jamaat, tempat pendeta berkhotbah atau biasa disebut mimbar, dan konsistori, tempat majelis dan pendeta berdoa sebelum melakukan ibadah. Suasana gereja di malam hari tidak kalah cantik loh pemirsa. Menyalanya lampu warna-warni di gereja ini menerangi bahkan di tengah kegelapan. Bisa dilihat ya, di sini kondisi cuaca sedang sangat tidak mendukung, tapi itu bukan menghalang kita untuk melakukan penelusuran terhadap gereja ini. Bisa dilihat ya, sedang dalam gereja ini sedang direnovasi, ada beberapa hal yang yang sedang dibangun di sini. Di sebelah kiri gereja terdapat ruang pastori. Bersebelahan dengan gereja ini, di sebelah kiri adalah rumah dari pendeta gereja Batu Putih. Oh, bagaimana kalau kita wawancara, tanya-tanya sedikit ya tentang kegerejaan keagamaan gereja ini bersama pendeta gereja Batu Putih. Ayo. Aku, kamu, dan mereka satu rahim Indonesia. Maaf sekali Bu, mengganggu waktunya ya. Aktivitas paginya dulu kami ambil dulu waktunya untuk kami tanya-tanya sedikit tentang aktivitas keagamaan di sini seperti apa, terus bagaimana cara Ibu bertoleransi dengan masyarakat umat beragama di sini. Kami mulai dari pertanyaan pertama Bu, dengan Ibu siapa? Nama saya Pendeta Asmi. Ibu Asmi ya? Jadi pertanyaannya, seperti apa aktivitas keagamaan sehari-hari di sini? Sehari-hari aktivitas jemaat tentu tidak setiap hari sih. Ibadah itu setiap hari Minggu. Selasa itu ibadah ibu-ibu namanya. Jadi semua ibu-ibu yang ada di jemaat ini beribadah jam 7 malam. Kalau ibadah minggunya itu jam 9 pagi setiap hari Minggu. Ibadah ibu-ibu setiap hari Selasa jam 7 malam. Ibadah rumah tangga. Ibadah rumah tangga itu di setiap rumah-rumah jemaat, sama juga dengan ibadah ibu-ibu tadi. Misalnya mamanya Adel sebagai tuan rumah berarti ibadah di rumahnya. Begitu juga ibadah rumah tangga, misalnya keluarganya Adel berarti ibadah di rumahnya setiap hari Rabu jam 7 malam. Kemudian hari Jumat itu ibadah pemuda
Jadi semua pemuda beribadah sama-sama, pemuda jemaat entah itu di rumahnya atau kita beribadah di gereja. Itu jadi tidak setiap hari ada kayak kegiatan, kecuali ada peristiwa-peristiwa tertentu seperti Natal mungkin atau Paskah, ada lomba-lomba atau ibadah dan lain sebagainya. Ibu, yang selanjutnya seperti apa, bagaimana caranya Ibu membangun sebuah toleransi antar umat sesama, apalagi kan sekarang juga berkaitan dengan kesepakatan dan juga keluarga ini. Tentu sebagai orang Kristen, kita orang Kristen itu sangat menjunjung tinggi sekali toleransi, karena yang pertama ajaran dalam Alkitabnya kami orang Kristen yang diajarkan oleh Tuhan yang kami sembah itu, ajaran yang paling utama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Sesama manusia yang dimaksud dalam ajaran kami bukan hanya orang Kristen saja, tapi semua orang, entah itu yang beragama Islam, beragama Buddha, beragama Hindu dan lain sebagainya. Jadi tentu sebagai orang Kristen di mana kita tinggal, walaupun minoritas seperti di sini kan di Sopeng kita kan minoritas sedikit orang Kristen di sini. Tidak sama di Toraja atau di Manado kan banyak orang Kristen, tapi kita harus tetap mengasihi, tetap toleransi, saling menghargai dengan orang yang beragama Islam atau orang yang beragama lain. Seperti itu ya Bu. Mungkin cukup sekian ya Bu. Terima kasih sekali atas informasinya. Oke, sama-sama. Tapi tetap saudara. Pemirsa, itu dia tadi wawancara yang kami lakukan bersama Ibu Pendeta dari Gereja Batu Putih ini. Semoga ada yang bisa bagian dari informasi yang diberikan oleh Sebagai umat beragama, menurut Ibu Asni, Kristen sangat menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghargai antar sesama, umat Islam maupun dari agama lain. Adalah lingkungan dari masyarakat di daerah Batu Putih di sini yang mayoritasnya adalah beragama Kristen. Beragamnya perbedaan kepercayaan sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bentuk implementasi nilai sila tersebut adalah dengan mempelajari dan mengetahui hal yang menjadi pembeda keberagaman agama di Indonesia sebagai bentuk negara heterogen yang tidak menjadi ancaman bagi negara, melainkan menjadi ciri atau identitas suatu bangsa. Mari bersama mengedepankan nilai toleransi antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.